Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya, sore-sore saya live. Ini saya sudah work from office, jadi ini backgroundnya juga beda. Teman-teman, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nggak jauh-jauh seputar brand. Tapi kali ini hubungannya dengan bisnis ya. Jadi, meskipun saya pernah kuliah di seni rupa, tapi saya tidak pernah mendefinisikan diri saya sendiri atau mengklasifikasikan diri saya sendiri sebagai artis. Ya. Karena saya bukan orang yang bergerak di pure art. Kalau yang sekolah di IKJ, di seni rupa itu rata-rata mereka memposisikan dirinya sebagai artis. Saya sejak pertama kuliah di seni rupa sampai kerja, itu bidangnya adalah commercial art. Ya. Commercial art itu mencipta untuk kepentingan komersial, mencipta untuk kepentingan jualan, ya tepatnya begitu. Nah, sampai suatu saat saya ketemu dengan Bu Eva waktu saya nangani Indomie selama 10 tahun. Beliau menjuluki saya itu artis. Saya menolak, saya bukan artis Bu. Tapi dia bilang begini, Pak Bi, di mata saya Pak Bi itu artis. Ya, ini menurut Bu Eva Rianti Hutapea yang pada waktu tahun 95 sampai 2004 saya menangi Indomie, beliau menjadi CEO dari Indofood. Alasannya apa Bu? Begini. Saya melihat Pak B itu seorang artis. Karena kalau saya perhatikan Pak B itu mengerjakan dari mulai pertemuan pertama sampai menjadi sebuah karya. Nah di situ Bu Eva melihat buat saya Pak B itu artis. Kenapa? Karena saya bertemu dengan banyak businessman yang melihat deal atau suatu transaksi itu adalah sebagai angka. Hanya peristiwa angka. Jadi untung berapa, rugi berapa gitu. Nah kalau dengan Pak B ini saya melihat yang lain. Yaitu sisi bahwa buat Pak B sebagai businessman, setiap deal itu adalah karya. Karena Anda seorang artis, kali gitu. Jadi, ketika Anda menangani sebuah assignment, sebuah deal, itu dilakukan dengan hati. Tidak hanya diukur dari dompet. Gitu katanya. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia itu ngasih assignment ke saya, itu dia percaya bahwa saya akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Kalau bahasa anak sekarang dikerjakan dengan cinta. Jadi itu suatu jaminan bahwa apapun deal yang dilakukan dengan Pak B itu akan menjamin hasil yang kualitas yang yang tinggi ya gitu. Nah setelah saya pikir-pikir emang betul ya. Jadi saya itu kalau ketemu klien itu tidak pernah mendelegasikan kepada karyawan. Ya. Setelah saya pikir-pikir ulang, barangkali tanpa direncanakan ya, saya tuh merasa bahwa karyawan saya itu
adalah orang-orang yang membantu pekerjaan saya, sehingga saya tidak perlu membuang perhatian saya, memecah fokus saya pada hal kecil yang nggak perlu. Itu saya baru merasa itu ya teman-teman ya. Jadi mulai dari ketemu klien, dia menceritakan masalahnya, dia menceritakan kebutuhannya, dia menceritakan rencana-rencananya, kemudian saya menemukan solusinya, saya menciptakan idenya, saya bikin storyline-nya, saya bikin storyboard-nya, sampai saya sutradarai sendiri, saya edit sendiri sampai jadi. Itu satu benang merah yang nggak putus. Ya, dari mulai problem, strategi, diterjemahkan atau translasi sampai ke kreasi, itu nggak putus. Nah, tentunya dalam perjalanan itu banyak yang harus dikerjakan. Masuk memilih lokasi, memilih model, memilih warna, kemudian memilih wardrobe, ya, memilih macam-macam. Nah, itu saya nggak kerjakan. Saya serahkan kepada teman-teman untuk membantu. Nah, dalam banyak hal memang udah ratusan iklan yang saya buat, itu rata-rata memang dari ide sampai implementasi saya lakukan sendiri. Itu yang Bu Eva bilang, you are an artist. Ya, artist but doing business. Nah, dia bilang gini, kalau saya berbisnis dengan pebisnis, gitu, dia bilang saya hanya bicara angka sama dia. Tapi kalau dengan Papi, itu dealing bisnisnya itu bicara karya. Jadi kayak milestone gitu. Jadi kalau perjalanan, milestone itu gini, kalau Anda ke Surabaya, Anda ke Bandung dari Jakarta, Anda ketemu Purwakarta, gitu ya, Anda ketemu Cikampek, gitu, atau ketemu Padalarang, nah itu adalah milestone. Artinya, itu adalah landmark. Suatu tanda yang besar yang menandai perjalanan. Itu landmark. Nah, kalau milestone itu yang kecil-kecil tuh. Kilometer, patok kilometer itu milestone namanya. Nah, jadi banyak orang yang menganggap deal bisnis itu adalah sebuah milestone. Menurut Bu Eva, kalau Pak Abi yang deal bisnis itu menciptakan landmark. Landmark itu besar, membesar, diingat orang untuk masa yang panjang. Jadi saya gini, kamu kalau lewat jalan tol ke Bandung akan ketemu Purwakarta, akan ketemu Padalarang, akan ketemu bangunan besar ini, bangunan besar itu, nah itu landmark. Tapi kalau milestone itu setiap patok putih itu adalah 1 kilometer. Itu teman-teman, saya nggak berlama-lama nih. Saya mau balik kerja lagi ini sambil nunggu dibikinin kopi. Jam segini nggak ngopi, wah nggak bisa mikir. Baik, teman-teman, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.